kabupaten kota, dan 79 gerakan federasi dan konfederasi serikat buruh di seluruh Indonesia, organisasi kerakyatan, organisasi petani, organisasi nelayan, organisasi. Partai Buruh didedikasikan oleh para pendirinya, yaitu almarhum Profesor Dr. Mochtar Pakpahan dan sahabat-sahabatnya, termasuk Bang Sony Pujisasono dan kawan-kawan. Pada tanggal 1 Mei 2001, dipilih tanggal 1 Mei bukan tanpa satu tujuan. 1 Mei terkenal dengan Chicago Massacre, yaitu Chicago yang berdarah. Ada 5 pimpinan serikat buruh di Amerika, bukan komunis, bukan negara-negara komunis, tapi di Amerika sana, di Chicago. Mereka 5 orang pemimpin serikat buruh memimpin pemogokan terbesar di dunia tahun 1900-an, tahun 1920-an lah, saya lupa itu. Yang dikenal dengan Chicago Massacre, Chicago berdarah. Mereka mengorganisir 100.000 orang buruh-buruh tekstil, buruh-buruh yang bekerja di tambang-tambang, buruh-buruh yang bekerja di sektor-sektor industri yang ada di seantero Amerika. Singkat cerita, terjadi pemogokan 3 hari. Pemerintah Chicago waktu itu memerintahkan polisi-polisi, tentara-tentara untuk menghentikan pemogokan. Maka sejarah mencatat di Brondong para buruh. Apa salahnya buruh? Mereka hanya minta 8 triple H, 8 jam istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk bersosialisasi. Tahun-tahun itu orang bekerja di pertambangan di bawah tanah itu 18 jam tanpa lembur. Tahun-tahun itu orang memintal benang, memintal tenunan, membuat garmen dan tekstil itu 12 jam tanpa upah lembur. Mereka tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga. Mereka kurang jam istirahat dan upah mereka rendah. Sekitar tahun 1920-an. Cerita tentang buruh, lembar demi lembar buku tentang buruh, tentang petani, tentang nelayan, tentang guru, tentang kelas pekerja the working class adalah cerita tentang penderitaan. Cerita tentang penindasan. Cerita yang diperlakukan secara tidak adil, bahkan melebihi pri kemanusiaan. Itulah kemudian internasionali pertama telah menetapkan kejadian Chicago Massacre sebagai Hari Buruh Internasional yang kita peringati 1 Mei. Almarhum Mochtar Pakpahan, Profesor Doktor, dan Bang Sony Pujisasono dan kawan-kawannya. Kemudian termasuk Gus Dur. Pendiri Partai Buruh itu Gus Dur. Jadi orang NU, Gus Durian itu seharusnya dekat dengan Partai Buruh. Juga bahkan orang kepercayaan Mbak Mega waktu itu, kalau saya nggak salah, Sabam Sirait, itu pendiri Partai Buruh. Ketua KPK pertama, itu pendiri Partai Buruh. Tanya aja Bang Sony. Jadi Partai Buruh itu didirikan tokoh-tokoh Indonesia, dipilihnya tanggal 1 Mei karena merepresentasi untuk mengangkat dan menghentikan penderitaan manusia. Manusia tidak boleh tunduk kepada manusia. Manusia hanya tunduk kepada Tuhan. Oleh karena itu Partai Buruh tugas utamanya seperti kenabian kita meneruskan, yaitu membebaskan perbudakan di muka bumi selama-lamanya. Kemudian 5 pemimpin buruh Chicago Massacre itu, setelah di situ diceritakan dalam sejarah selokan-selokan, got-got, sungai-sungai kecil di Chicago, Amerika Serikat
itu berwarna merah semua. Diberondong senjata orang yang mau memogokkan untuk memperjuangkan Triple H tadi. 5 pemimpinnya, pemimpin serikat buruh digantung di alun-alun, kira-kira di alun-alun. Di alun-alun Chicago digantung, dihukum gantung. Saya mau tanya sama kamu, buruh masih memperjuangkan upah nggak sekarang? Buruh masih memperjuangkan jam kerja layak nggak? Apa beda dengan abad ke-18 tadi? Abad 18-19 tadi? Kalau saya salah taunya, saya minta maaf dan tolong dikoreksi. Apa bedanya penindasan dan perbudakan di abad 18-19 zaman Renaissance dengan hari ini? Kita tetap turun ke jalan menuntut upah layak, bahkan dicibir dan dihina. Dan mereka yang mencibir dan menghina kaum buruh, mereka yang menikmati hasil perjuangan kaum buruh. Dulu kita meminta di abad 18-19 itu, sehingga 5 pemimpin buruh digantung hidup-hidup, adalah supaya bisa bersosialisasi dengan keluarganya. Hari ini kamu semua mengejar jam lembur, betul apa enggak? Mukamu aja muka lembur. Betul apa betul? Apa bedanya dengan 100-200 tahun yang lalu? Bagaimana tanah petani dirampas oleh korporasi, menggunakan kekuasaan para pejabat-pejabat. Lihat bencana Sumatera, lihat bencana di Cilacap, semua adalah karena greedy, rakus, dan serakah dari kaum pemilik modal yang tidak pernah menyisakan rasa keadilan kepada orang-orang yang terpinggirkan ini. Tanah petani dirampas di Pasaman Barat, tanah petani dirampas di Kerinci, tanah petani dirampas di Karawang. Tanah petani di mana pelosok-pelosok negeri ini digunakan hanya untuk membangun perkebunan sawit, digunakan hanya untuk membangun pertambangan-pertambangan yang mereka tidak pernah merasakan manfaat dari semua itu. Di mana bumi Kalimantan, saya selalu katakan, setiap tanahnya dipijak terasa panas karena mengandung batu bara. Kalau kau pergi dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Timur, atau dari Kalimantan Utara ke Kalimantan Selatan, sebelah kiri dan kanan jalan yang begitu bagus dan indah itu adalah gubuk-gubuk reot di tengah-tengah rawa. Rumah-rumah kayu, padahal setiap tanahnya adalah batu bara, emas hitam. Setiap tanahnya adalah tentang emas. Bahkan di Kalimantan Tengah, ada satu kabupaten kota namanya Kabupaten Gunung Emas. Kenapa dinamakan Kabupaten Gunung Emas? Ya Gunung Emas. Tapi kalau kau pergi ke Kabupaten Gunung Emas itu, rakyatnya tetap miskin. Cerita buku tentang petani, tentang buruh, tentang nelayan, tentang guru, tentang kelas pekerja, the working class, adalah bab demi bab, tulisan demi tulisan, lembar demi lembar di buku itu, cerita tentang penderitaan. Oleh karena itu, partai buruh di seluruh belahan dunia didirikan untuk mengimbangi kerakusan dan keserakahan para pemilik modal. Satu ketika Kongres Serikat Buruh Inggris datang ke Partai Komunisnya Inggris. Kenapa Kongres Serikat Buruh Inggris datang ke Partai Komunisnya Inggris? Kongres Serikat Buruh Inggris bukan komunis. Tapi di situ memang ada partai komunis legal di Inggris. Mereka baru sadar, ini apa-apaan nih, kata orang Inggris. Kita kerja pontang-panting di pertambangan, kita kerja di Manchester City, menjadi kota-kota industri, kita bangun-bangun jalan, kita bangun-bangun pabrik, kita bangun pagi hingga tengah malam, tapi kita tetap miskin.
ternyata setelah mereka pelajari, ini karena keserakahan, kerakusan, ketamakan, greedy dari para pemilik modal. Maka orang Inggris, para buruh-buruh dan pekerja Inggris, mereka orang beradab, mereka orang yang berpendidikan. Mereka enggak asal nuntut-nuntut, tapi mereka sadar kelas. We are the working class. Kami ini kelas pekerja. Yang menyebabkan kami ini miskin, kata buruh-buruh Inggris. Yang membuat kami terpuruk, kata buruh-buruh Inggris. Oh, ini tuan-tuan tanah. The Lordnya orang-orang Inggris saat itu. Bangsawan-bangsawan, kapitalis pemilik modal. Pemilik industri-industri di Inggris. Ini yang bikin kami miskin secara struktural. Upah kami dibayar murah. Jam kerja kami dibikin panjang. Kami tak punya cukup waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga dan saudara. Maka muncul kesadaran kelas dari buruh-buruh Inggris. Nggak bisa ini. Partai konservatif yang didirikan oleh orang-orang kaya itu. Kita tidak anti orang kaya, kata mereka. Kita tidak anti modal. Kita tidak anti investasi. Yang kita anti, kenapa kamu kaya? Kami tetap miskin. Itu yang kita mau lawan, kata mereka. Kau boleh kaya, tapi kami tidak boleh miskin. Kau boleh punya rumah-rumah mewah. Kau boleh punya apartemen di pelosok-pelosok negeri di dunia ini. Kau boleh punya mobil-mobil mewah, Mercedes-Benz S500L, Rubicon, Ferrari, dan mobil-mobil lain. Tapi kami, kenapa kami punya tipe 21 dan tipe 30 aja harus nyicil? Kenapa masih ada petani yang tergusur tanahnya, kemudian dia merantau ke kota, tidur di becak-becak yang mereka kayu, tidur di gerobak-gerobak yang mereka punyai. Ini tentang keadilan. Ini bukan tentang ideologi komunis atau tidak komunis. Kita dininabobokan. Mereka tetap berkuasa. Itu kata buruh Inggris dan juga kata kita. Maka pergilah Kongres Serikat Buruh Inggris. Konfederasi, kalau kita kira-kira mungkin KSPSI, Anigani, KSPI, kumpul, datang ke Partai Komunis Inggris. Partai Komunis, kamu kan kalah terus dengan partainya orang kaya. Partai konservatif, Margaret Thatcher, salah satu tokoh terkenalnya. Terus kamu mau apa, kata si Partai Komunis? Ya udah kami gabung. Kami menyatakan diri Kongres Serikat Buruh Inggris, seluruh buruh di dataran Inggris, di negara-negara Britania, termasuk Skotlandia, Irlandia, dan Commonwealth, negara persemakmuran, kami akan dukung kamu, Partai Komunis Inggris. Oh, kami terima kasih. Kita satu tujuan, tapi kami syaratkan, kami minta dirubah, jangan komunis. Kaget mereka. Kenapa? Ini partai ideologi. Kami minta jalan tengah, the third way. Dulu internasional kedua juga kan ada the third way, jalan ketiga. Siapa dia? Yaitu Goldstein. Kan Trotsky pokoknya berunding terus, jangan demo-demo. Kita kan ada juga disuruh begitu kan, berunding. Kok kita tetap miskin? Berunding. Kok petani tanahnya dirampas? Berunding. Kok mereka makin kaya? Nah, itu kata Trotsky. Kata Goldstein, wah kita nggak bisa berunding-berunding aja. Kita juga harus mogok, demonstrasi, unjuk kekuatan, turun ke jalan, memastikan hak-hak kita dibayar oleh para pemilik modal dan pemerintah. Itu kata Goldstein. Jadi mogok boleh, demonstrasi oke, tapi dialog juga tetap dibuka. Kalau Rosa Luxemburg itu perempuan, dia bilang nggak ada itu dialog-dialog, nego-nego, apa-apa demo, apa-apa demo. Nah itu Rosa. Tapi Serikat Buruh Inggris memilih jalan kedua, the third way, jalan ketiga. Namanya jalan tengah.
muncullah istilah sosial demokrat. Itulah jalan tengah di negara-negara Eropa. Siapa negara yang paling bahagia? Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, atau kita kenal dengan negara-negara Skandinavia, negara-negara Nordik. Mereka sosial demokrat. Karena kalau partai sosial demokrat berkuasa, kalau partai buruh berkuasa, atau partai sosialis pekerja di Amerika Latin berkuasa seperti Lula, seperti Eva Morales, seperti Pedro Castillo di Peru, Eva Morales di Bolivia, pasti upah layak. Lula, waktu itu saya seminar di Los Angeles. Garda Metal tahu nggak Los Angeles di mana? Belok kiri Cikupa, lurus Balaraja, nah disitulah Los Angeles. Mail tahu nggak Mail? Situ ada Menteri Tenaga Kerja Brazil, ada Menteri Keuangan Jerman. Kebetulan saya mewakili Indonesia di Los Angeles. Los Angeles itu ada Hollywood. Saya tanya sama mereka dalam satu seminar, sama-sama jadi pembicara. Bagaimana dengan Lula? Berapa dia naikin gaji? Lula mau tahu kamu? Ketika Partidos dos Trabalhadores, partai buruhnya Brazil. Lula adalah buruh di Volkswagen, tukang ngelas. Lula itu buruh, tukang ngelas. Lula da Silva itu tukang ngelas, buruh, blue collar. Dia bersama teman-temannya mendirikan, dia jadi ini dulu, Presiden CUT, Centrale Unite Trabalhadores, Konfederasi Serikat Buruhnya Brazil. Tukang ngelas Lula. Antony Albanese itu kerja di pabrik metal. Perdana Menteri Australia yang sekarang. Perdana Menteri Inggris yang sekarang, Keir Starmer. Tahu nggak Keir Starmer siapa? Hah? Tahu nggak Garda Metal? Paskep? Tahu nggak? SPN? Keir Starmer itu dia buruh di Manchester City. Apa yang wali kota New York ini? Zoran. Buruh. Siapa bilang kalau buruh memimpin negara hancur? Siapa bilang kalau buruh memimpin investasi akan runtuh? Lihat Australia, naik economic growth. Lihat Inggris, di bawah Keir Starmer, naik. Di bawah Lula, Brazil bahkan bersama India, Rusia, belakangan Indonesia ikut, dan South Africa dan Cina. Mereka melawan hegemoni Eropa dan Amerika, membentuk bridge. Lula melakukan, saya tanya apa? Begitu dia menang Partidos Trabalhadores setelah ikut pemilu 4 kali, Partai Buruh kan baru dihidupin lagi, baru sekali, itu juga 4 bulan. Insya Allah 2029, menang gak Partai Buruh? Lula begitu 4 kali. Sama dengan Pak Prabowo kan selalu cerita, saya ini 4 kali jadi calon presiden, yang kelima baru menang. Jangan putus asa. Presiden kita yang kita cintai aja sudah memberikan contoh. Presiden Prabowo yang kita dukung sudah memberikan contoh kok. Saya dikasih buku Paradoks Indonesia itu yang pertama, orang pertama di Hambalang. Jadi buku itu belum cetak, baru dummy itu contoh. Ditandatangani langsung oleh Pak Prabowo, belum presiden waktu itu. 2000 berapa itu ya, 10 tahun yang lalu. Bahasanya sederhana. Bung Iqbal, jangan putus asa dan putus harapan. Karena perjuangan masih panjang. Masih ada tuh bukunya. Tanda tangan pertama. Tadi ceritanya di mana ya? Udah sampai mana itu cerita tadi? Maka Kongres Serikat Buruh Inggris bilang, kami minta sosial demokrat. Demi kemenangan, demi kaum buruh, mereka berkompromi. Akhirnya muncullah yang disebut Labour Party, partai buruhnya Inggris. Di mana Keir Starmer sekarang adalah Perdana Menterinya. Wali kota Londonnya itu buruh. Bahkan dia peranakan Asia Selatan. Kalau partai buruh menang, partai Demokrat menang, atau partai sosialis pekerja menang, ciri-cirinya, 1, upah layak.
Lula maka menaikkan apa? Saya menang karena didukung oleh buruh. Partidos dos Trabajadores. Kata Lula, saya pastikan setiap tahun saya naikkan upah 30%. 30%. Kita berapa persen? Berapa persen? Berapa persen? Oi, berapa persen? Kamu aja nggak tahu naiknya berapa persen. Saking miskinnya, nggak ngerti lagi untuk menjadi orang miskin, masih bisa nggak nih? Berharap untuk tidak jadi orang miskin, udah hilang pupus harapan. Cuma 6%, 6,5%. Paling tinggi tahun ini 7,12%. Lula itu inflasinya, saya diceritakan 3% waktu itu. Kemudian pertumbuhan ekonominya baru merangkak di 4%. Kalau ditotalin 7%, apa yang Lula lakukan? Naikin upah 30%. Lula percaya. Dan menurut saya, menurut keyakinan saya ya, betul kan kata Panji, menurut keyakinan saya, tapi saya tahu, Pak Prabowo itu sama dengan Lula pikirannya. Kalau upah naik, maka purchasing power itu naik, daya beli. Saya upah 1 juta, naik 1.500.000. Waktu upah saya 1 juta, saya bisa beli Indomie 5 bungkus, misal 5 bungkus. Begitu upah saya naik 1.500.000, maka saya beli Indomie 7 bungkus. Berarti daya beli saya naik. Akibatnya apa? Pabrik Indomie yang tadinya memproduksi dibeli 5 bungkus, naik jadi 7 bungkus, dia produksi tingkatin. Dengan dia naikin produksi, nyerap tenaga kerja. Pabrik Indomie beli tepung. Pabrik tepung, kalau 5 Indomie 100 kilo, karena 7 Indomie jadi 150 kilo. Pabrik tepung, karena produksinya naik, dia serap lagi tenaga kerja. Kok kita dibohong-bohongin sih? Upah naik ada PHK. Upah naik itu kata Lula, dan saya berkeyakinan Pak Prabowo sama presiden kita. Dia akan ningkatin purchasing power sepanjang inflasi bisa dikendalikan. Dan sentris paribus itu faktor-faktor lainnya bisa dikendalikan oleh negara. Maka akan ningkatin daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Konsumsi naik, pertumbuhan ekonomi naik. Lula naikin 30%. Saya menang karena buruh. Saya menang karena MST, petani. Saya menang karena guru-guru honorer, kata Lula. Saya naikin upahnya 30%. Tapi Lula bilang, nggak boleh gaji yang naik 30% ini keluar. Outflow. Jadi uang tuh nggak boleh keluar. Uang keluar itu beli barang impor. Jadi Lula membatasi impor. Ya di sini tekstil impor ugal-ugalan. Ya hancurlah pabrik tekstil di Indonesia. Maaflah, misal Cina masuk, harga murah tekstilnya dan garmennya. Pabrik tekstil domestik dan garmen domestik kita nggak sanggup bersaing. Karena nggak sanggup bersaing, dia rasionalisasi, pecat karyawan, atau dia tutup pabrik, pecat karyawan. Jadi bukan karena upah. Lula menaikkan karena dia pemilunya 4 tahun sekali, Lula 2 periode 8 tahun. Jadi totalnya adalah 30% selama 80 tahun. Kita, Gubernur Jawa Barat, udah tahu peraturannya nggak boleh dirubah, dia rubah. Menyakiti kaum buruh dan menyakiti rakyat kecil. Jakarta, Bank Dunia melansir bahwa pendapatan per kapita di Jakarta adalah kira-kira 21.000 US dollar per tahun. Berapa rupiah? Laskar SPN, udah pernah nggak lihat 21.000? Uya, berapa rupiah tuh? Kira-kira 343 juta rupiah per tahun. Dibagi 12, 28 juta rupiah. Gaji Jakarta kemarin naik berapa? 5,73 juta. Berarti buruh Jakarta kerja sebulan, hidup hanya untuk 7 hari. Apa itu adil?
Karena buruh nggak punya mampu daya beli, maka petani-petani di desa itu dia nggak bisa tanam padi untuk jual dengan harga yang layak. Maka akhirnya apa? Petani datang ke ibu kota, urbanisasi, akhirnya meningkatkan ledakan penduduk yang ditanggung oleh negara dalam sistem jaminan sosial. Kalau upah layak, petani dapat juga harga gabah layak, pupuk murah, bibit murah dan mudah didapat, seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo, sedang ya, walaupun belum terasa sekali, tapi sedang dilakukan, maka orang nggak akan pergi ke kota. Maka upah itu ada alat tukar yang paling kuat. Siapa bilang upah kamu naik? Secara nominal naik, tapi daya belinya turun. Karena harga barang lebih cepat dibandingin kenaikan upah. Itulah yang dilakukan Lula. Itulah yang dilakukan oleh buruh-buruh Brazil. Itulah yang dilakukan oleh Keir Starmer. Itulah yang dilakukan oleh wali kota London. Itulah yang dilakukan oleh Zomar Amdani, wali kota New York. Semua ingin meningkatkan daya beli. Dan kita percaya sebenarnya Pak Prabowo juga ingin meningkatkan daya beli. Tapi ditakut-takutin akan ada PHK. Jawa Tengah upah paling rendah sedunia, akhirat seplanet tata surya. Jadi kalau ada upah minimum di planet Mars, Merkurius, kalah dengan upah minimum di Jawa Tengah. Tapi PHK-nya banyak. Jadi upah bukan penyebab PHK. Oleh karena itu kawan-kawan semua, partai buruh didirikan untuk itu. Kita berkongres akan meluruskan itu. Kita akan meminta Gubernur DKI memberikan upah yang lebih layak. Kita minta Gubernur Jawa Barat mengembalikan tentang upah minimum sektoral. Dan kita minta supaya kepala daerah ini tidak semena-mena dan takut dengan DPRD. Kita menolak pilkada dipilih oleh DPRD. Itu mengembalikan semangat Orde Baru. Traumatik kita dan luka rakyat itu belum sembuh. Ya, oleh karena itu kita minta pilkada tetap dipilih langsung. Seburuk-buruknya pilihan langsung jauh lebih baik daripada dipilih oleh kursi-kursi DPRD yang bisa dibeli. Hanya sekelompok orang, hanya berapa suara. Partai akan mendiskusikan dalam kongres ini. Di samping akan memilih calon presiden partai. Calon presiden partai saya tanya panitia ada 3 orang. Demokratis. Cuma yang 1 orang didukung oleh 37